Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki di semester yang kedua. Nah, qadarullah masyaallah kita masih belajar secara daring. Nah, karena kondisi yang belum memungkinkan. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita dalam rangka mempelajari agama Islam yang mulia ini, karena sangat besar dari keutamaan belajar mempelajari agama Islam, sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka dengannya Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Nah, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita masuk di pelajaran yang pertama, yaitu pelajaran tafsir di kelas 9 ini. Nah, di semester 2 kita akan ada pembahasan utama. Di sini ada 5 pembahasan utama. Yang pertama adalah tentang dakwah mengajak kepada kebenaran. Kemudian yang kedua tentang mengenal surat Maryam. Yang ketiga tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian yang pembahasan keempat adalah kisah Maryam dan putranya. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, yang kelima adalah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Nah, barakallahu fikum, ini pembahasan utama yang insyaallah kita akan pelajari bersama. Nah, barakallahu fikum. Baik, segera kita masuk di pelajaran yang pertama, tentang dakwah mengajak kepada kebenaran, yaitu di sini ada tafsir surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Nah, nanti antum bisa baca secara mandiri di masing-masing di rumah. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Nah, nanti artinya bisa antum baca sendiri ya. Nah, kita masuk di asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat adalah tentang kisah sahabat Nabi yang menjamu tamu Nabi SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima tamu, kemudian di rumah beliau tidak ada apa-apa. Nah, kemudian menawarkan kepada para sahabatnya siapa yang mau menjamu tamunya ini. Maka ada sahabat dari kaum Ansar berkenan untuk menjamu tamu tersebut. Padahal sahabat tadi tidak ada makanan kecuali makanan untuk anak mereka, tetapi mereka sediakan untuk tamu Rasul tersebut sehingga mereka pun makan dengan pura-pura makan agar tamunya tadi tamunya tadi bisa makan dengan tenang. Nah, barakallahu fikum. Dan ini keutamaan dari sahabat Ansar. Kemudian itu dari asbabun nuzul. Kemudian ada kosakata adalah tentang makna syuha, artinya adalah bakhil Syuha nafsihi adalah kebahilan yang disertai dengan ketamakan. Syuha artinya tamak. Nah, kemudian ada faedah dan ayat. Dari ayat adalah keutamaan kaum Ansar. Tadi, sebagaimana di kisah tadi, ada sifat isar yang mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, ini bagaimana kaum Ansar itu ketika menjamu kaum muhajirin yang hijrah,
dari Mekah ke Madinah. Mereka melayani kaum muhajirin dengan pelayanan yang luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Kemudian menjaga diri dari sifat syuh, yaitu bakhil, ya. Terus menjauhi diri dari sifat bakhil. Bakhil terhadap apa yang menurut kita miliki. Nah, ini tidak boleh, karena pada dasarnya apa yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh bakhil, ya, dengan apa yang ada di tangan kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian saling mendoakan terhadap sesama muslim. Ini sangat dianjurkan, ya, sebagaimana tadi di ayat yang ke-10, ya. Nah, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Nah, saling mendoakan sesama muslim, karena doa, ya, seorang muslim kepada muslim yang lain itu mustajab, ya. Nah, itu mustajab. Jadi doa kita kepada saudara kita yang tidak ada di depan kita itu sangat mustajab. Nah, barakallahu fikum. Maka doakan dengan kebaikan. Tapi kemudian yang keempat adalah larangan untuk mencela sahabat Nabi, ya. Mencela sahabat bukan dari sifat orang yang beriman. Nah, jadi tidak boleh kita mencela, ya, satupun dari kalangan para sahabat Nabi. Nah, barakallahu fikum. Ini dari pelajaran yang pertama, ya, tentang tafsir surah Al-Hasyr, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami bersama. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini dulu di pelajaran yang pertama, nanti kita lanjutkan di pelajaran yang kedua. Nah, Allah taala alam, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.